Itu putus, terus sang perempuannya itu menikah, melampiaskan kekecewaan itu dengan cara mendaki gunung. Nggak dapat gadis di gunung? Itu hari tidak. Tidak. Pernah mencoba sebenarnya, cuma tapi tidak berhasil. Dan tidak berhasil. Jadi sekarang masih jomblo ceritanya? Sekarang masih sendiri. Oh. Perempuan itu ternyata telah punya seorang laki-laki yang sebenarnya dia tidak jujur sama laki-laki yang bertemunya di pantai itu. Nah, dia mengajak orang-orang yang berpacaran bahwasanya kita bisa bahagia sebenarnya itu tanpa pacaran. Patah hati itu ya? Ya, mungkin inspirasinya dari situ, Kak. Ketika sadar semuanya hanya sementara. Ada masanya semua akan pergi begitu saja. Saat dirimu sedang tertawa, sedih, kecewa, bahkan hancur, tidak ada yang benar-benar setia untuk berada di sampingmu selamanya. Sejenak tundukkan kepalamu, bayangkan. Benar kan? Seiring berjalannya waktu, secara bergantian orang-orang yang ada di sekitarmu akan hilang dengan caranya masing-masing. Mungkin beberapa dari mereka pergi karena sudah memiliki kedekatan dengan orang baru yang justru lebih baik daripada kamu. Ada juga yang bahkan pergi untuk selamanya karena sejatinya kehidupan akan berujung kematian. Ingatlah bahwa semua ini hanya sementara. Sekuat apapun jiwa menggenggam kebahagiaan, akan ada masanya bahagia akan berganti menjadi kecewa yang tidak akan pernah kita duga kapan akan datang. Berhentilah menjadikan dunia sebagai pelabuhan terakhir untuk kehidupan yang menurutmu akan menjadikanmu diakui oleh orang lain. Semua manusia memiliki kapasitasnya masing-masing dalam hidupmu untuk berada di kehidupanmu. Mereka juga punya kehidupan yang masih menjadi misteri dan terkadang pada akhirnya tidak sefrekuensi dengan hidupmu. Genggamlah dunia di ujung jarimu hingga jika sewaktu-waktu kamu dihancurkan oleh dunia, kamu akan mudah melepaskannya. Bukan berarti terlepas dari rasa kecewa, namun itu akan jauh lebih baik dari mereka yang menggenggam dunianya di dalam hatinya. Ingat, dunia ini hanya sementara waktu. Pada akhirnya kita akan kembali kepadanya tanpa kita ketahui kapan akan kembali, seperti saat kita tidak mengetahui bahwa kita akan muncul di permukaan bumi ini. Mantap. Sahabat Tuki, Syahril Amaliah barusan membacakan bukunya. Salah satu kutipan dari bukunya, Menyembuhkan Luka. Saya tambahkan, aku menangis bukan untuk larut dalam kesedihan, tetapi untuk sembuh dalam luka batin. Nah, ini tulisan dari Syahril Amaliah. Syahril telah membuat 4 buku dan selain aktif di media sosial, menuliskan karya-karyanya, juga dia banyak bertemu orang, bahkan sampai dia mendaki 18 gunung untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi. Tetapi ada yang menarik dalam perbincangan saya tadi, bahwa itu dimulai juga, pendakian gunung itu dimulai dari karena patah hati. Untuk lebih jelasnya kita sedang bersama dengan Syahril Amaliah. Bagaimana kabar, Dek? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat Tuki, kita dengarkan bagaimana awalnya Syahril menciptakan atau membuat karya 4 buku dan beberapa karya di media sosial. Bagaimana ceritanya, Syahril? Jadi awalnya kemarin itu saya pernah aktif di salah satu media sosial, yaitu blog atau website. Kemarin itu pada tahun 2019 saya aktif mengunggah tulisan-tulisan perjalanan saya ketika mendaki di beberapa gunung yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Baru Pangkep. Kemarin di situ saya konsisten. Ketika saya turun gunung, saya menyempatkan waktu untuk menulis perjalanan-perjalanan saya ketika berada di gunung itu, tanpa saya sadari bahwa saya telah menulis banyak perjalanan buku, sehingga timbul di niatan atau di pemikiran saya bahwasanya alangkah mubazirnya kalau postingan-postingan saya itu hanya dinikmati secara gratis oleh teman-teman saya yang ada di sekitar, walaupun hanya di sekitar. Nah, berawal dari situ saya berpikir atau
menanamkan dalam diri saya bahwa saya harus menerbitkan buku. Saya harus mengonversi perjalanan-perjalanan saya kemarin itu menjadi satu novel yang utuh dan bisa dinikmati oleh teman-teman yang ada di sekitar saya atau orang lain. Setelah dari blog itu, medsos yang lain dulu atau langsung bikin buku? Sebenarnya beriringan. Oh, beriringan. Kemarin juga saya membangun Instagram itu melalui postingan-postingan kecil, quotes-quotes. Tapi memang bahwa awal mulanya itu berawal dari blog, kemudian bisa leluasa menuangkan pemikiran melalui postingan-postingan kecil atau quotes-quotes yang biasa saya unggah di akun Instagram saya. Instagram. Ya. Di Instagram ada berapa followersnya? Alhamdulillah untuk sekarang Instagramnya itu sudah mencapai 12,4 followers, 12k. 12.000. 12.000. Iya, iya. Nah, buku yang mana buku pertamanya yang lahir ini? Kalau buku pertama itu judulnya Jejak Nestapa, dia kategorinya Jejak Nestapa ini ya. kategorinya novel non fiksi. Novel non fiksi. Iya. Ini bercerita apa ini? Jejak Nestapa ini. Ini Buku bercerita tentang seorang laki-laki, yaitu saya sendiri, yang awalnya sedang patah hati. Kemudian seorang lelaki itu tidak tahu kegiatan apa yang bisa dia lakukan untuk mengelabui pemikiran-pemikiran atau sakit hatinya itu, sehingga salah satu atau beberapa temannya kemarin itu mengajak untuk mendaki gunung, sehingga dia memberanikan diri yang sebelumnya tidak pernah sama sekali mendaki gunung, kemudian memberanikan diri untuk mendaki gunung. Nah, pada saat itu ketika lelaki tersebut turun gunung, ternyata dia jatuh cinta terhadap keindahan alam dan memutuskan untuk memulai petualangannya untuk mendaki gunung ke beberapa gunung yang dia mimpikan atau yang dia rencanakan ketika melihat teman-teman yang sudah di dunia pendakiannya itu. Tempat menjalani sebuah kisah yang begitu rumit menurut saya, karena dalam hubungan itu sebenarnya sudah lama, sudah 3 tahun. Iya. Sudah 3 tahun. Kemudian Sudah 3 tahun. selesai dengan hal-hal yang di luar dari perkiraan laki-laki itu. Jadi diputuskan. selesainya itu putus, terus sang perempuannya itu menikah. Oh, karena menikah setelah 3 tahun bersama-sama. Bersama-sama. Oh, ditinggalkan, kecewa, jadi naik gunung. Kemudian kayak melampiaskan kekecewaan itu dengan cara mendaki gunung. Nggak dapat gadis di gunung? Itu hari tidak. Tidak. Jadi akhirnya jatuh cintanya itu berubah ke alam. Berubah ke alam. Tapi setelah kejadian itu pernah jatuh cinta lagi? Setelah kejadian itu pernah mencoba, tapi gagal karena sudah merasa dan sadar bahwa ternyata sebelum kita mencintai orang lain itu kita harusnya mencintai diri sendiri dulu. Jadi sekarang belum pindah ke lain hati, masih belum move on ini ceritanya? Sudah move on, Kak. Sudah move on. Sudah lama move on, karena ini kan selesainya hubungannya itu tahun 2017. Oh, tetapi maksud saya setelah dengan ditinggal menikah pacarnya itu sekarang sudah tidak pernah pacaran lagi? Atau sudah baru memulai lagi? Pernah mencoba sebenarnya, cuma tapi tidak berhasil dan tidak berhasil seperti apa yang pernah dirasakan sebelumnya. Jadi sekarang masih jomblo ceritanya? Sekarang masih sendiri. Oh. Jadi Sahril karena patah hati kemudian melahirkan satu buku ya, Jejak Nestapa. Kemudian buku kedua, yang mana buku kedua? Buku kedua, enggak. Dimensi Skenario Tuhan. Wah, ini sudah kontemplasi di gunung-gunung ini. Bagaimana ceritanya nih? Kalau buku Dimensi Skenario Tuhan ini murni fiksi ya, murni karangan fiksi. saya. Ya, bagaimana itu? Bukan cerita pribadi saya, berbeda tadi dengan buku yang pertama itu cerita pribadi saya. Ini murni karangan saya. Ini tuh genrenya romance. Genrenya romance. Novel ditulis dengan gaya senandika. Itu sudah gaya senandika itu sebenarnya mirip-mirip puisi, kan? Mirip-mirip puisi. Tapi dia punya benang merah. Dia punya kaitan antara bab 1 sampai bab terakhir. Makanya disebut novel. Ini tuh bercerita tentang sosok laki-laki yang sama sekali tidak pernah
berpacaran, kemudian bertemu dengan sosok perempuan, bertemunya itu di pantai, itu di pantai dalam buku ini. Kemudian bertemunya itu secara tiba-tiba dan secara tidak disengaja, dan laki-laki itu terpikat sama perempuan itu. Terus perempuan itu cuek pulang dan sama sekali tidak meninggalkan apapun kecuali meninggalkan bayangan-bayangannya yang ada di dalam pikiran si laki-lakinya itu. Kemudian dia cari, kemudian lama dia ketemukan, dan pada akhirnya jalan terus tanpa disangka perempuan itu ternyata telah punya seorang laki-laki yang sebenarnya dia tidak jujur sama laki-laki yang bertemunya di pantai itu. Ini di buku yang kedua ini dibikin dan di apa ya? Diresapi itu waktu mendaki gunung atau kapan ini? Buku ini lahir dari mana? Sebenarnya lahirnya ini itu karena apa ya? Karena ingin mencoba hal-hal baru sebetulnya. Karena kan genrenya berbeda sama buku pertama saya tadi. Nah, berawal dari situ, berawal dari selesainya buku, terbitnya buku ini, jatuh cinta saya di dunia tulis menulis itu semakin tinggi. Makanya ingin mencoba hal-hal baru. Nah, kemarin sebenarnya niatnya ingin membuat satu buku puisi, tapi saya ingin mencoba tantangan yang lebih menantang lagi dengan cara mengaitkan antara bab 1 sampai seterusnya bab terakhir. Kalau buku puisi itu kan sebenarnya tidak terkait antara bab 1, bab 2 dan seterusnya. Kalau tapi ini kalau ada buku ini dia terkait, ada benang merahnya, makanya disebut novel. Iya. Oke, yang ketiga ini ya. Buku 3. Buku ini dibenci pacarmu. Ini maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini buku ini? Bagaimana ceritanya nih? Buku apa ya? Buku pengembangan diri juga sebenarnya. Oke. Ini buku pengembangan diri yang pertama yang saya buat. Ini bukan cerita sebenarnya, Kak. Iya. Ini dalam bentuk tulisan-tulisan pendek atau prosa. Cuma dia kategorinya pengembangan diri karena dia mengajak orang-orang yang berpacaran bahwasanya kita bisa bahagia sebenarnya itu tanpa pacaran. Bisa bahagia dan bisa mendapatkan hal-hal baru tanpa berpacaran. Itu mungkin karena pernah putus patah hati itu ya? Ya, mungkin inspirasinya dari situ, Kak. Terus, di sini juga saya tulis mengenai akibat kalau orang berpacaran, hal-hal apa yang maksudnya hal-hal negatif apa yang mungkin akan kamu dapatkan ketika berpacaran. Terus nanti putusnya bakal kayak gimana? Ada saya menceritakan diri sendiri dong. Dia pengalaman pribadi. Ya, ada sedikit pengalaman. Ada sedikit pengalaman pribadinya, tapi dia sifatnya di sini mengajak karena dia pengembangan diri. Iya. Tetapi kalau itu terus yang di mindsetnya ada terus, lama-lama tidak mau pacaran lagi. Bahaya juga itu. Entahlah, mungkin Kak ya, siapa tahu nanti ada orang yang betul-betul bisa mengikat. Oke, mudah-mudahan ya, tanpa harus pacaran ya. Bagusnya sih tanpa harus pacaran. Betul. Oke. Aja lah. Oke, langsung menikah. Yang terakhir, menyembuhkan luka. Nah, ini cerita apa lagi nih, Sahril nih? Menyembuhkan luka ini. Apa yang ada dalam buku ini? Kalau ini masih sama dengan buku sebelumnya, yaitu buku self improvement, pengembangan diri juga. Iya. Tapi banyak sebenarnya orang yang salah paham. Buku menyembuhkan luka ini hanya ditujukan untuk orang-orang yang sedang patah hati. Padahal sebenarnya tidak. Buku menyembuhkan luka ini sebenarnya ditujukan untuk orang-orang yang sering atau pernah merasa gagal hidupnya. Misalkan contohnya selalu gagal dalam mencoba hal-hal baru, selalu gagal, misalnya lebih detailnya gagal masalah pekerjaan, masalah kuliah. Ini bercerita masalah kegagalan. Sebenarnya ini luas, Kak, karena di sini juga di dalamnya terdapat bab yang membahas tentang insecure, tentang overthinking, segala macam. Iya. Sebenarnya itu, Kak, kecewa juga ada sebenarnya. Kecewa. Kayaknya dari bukunya tipis tapi membahas banyak hal. Banyak hal. Singkat
kata orang singkat tapi langsung Padat. kena. Oh. Singkat dan padat. Oke, dari keempat buku ini yang mana yang paling banyak dibaca orang, disuka atau dibeli, yang mana paling laris lah? Kalau untuk yang keempat ini alhamdulillah yang terakhir ini Kak. Yang terakhir ini Karena ya. kebetulan ini kan terbit mayor. Artinya dia terbit di penerbit besar. Oke. Oh, ini yang 3 ini. Kalau ini terbit indie 2, terus untuk buku Dibenci Pacarmu ini self publishing, diterbitkan sendiri. Oke. Nah, ini sudah ada penerbitnya Kalau ini sudah penerbit besar di seperti mana? Gramedia. Di Jogja ya? Di Jogja. Di Jogja. Sekarang ini buku-buku 4 ini ada di Gramedia? Ada di toko buku? Kebetulan untuk yang 3 ini masih di toko buku online. Oh, toko buku online. Oke. Ya. Yang ini yang sudah ada di. Kalau ini sudah penjualan offline. Oh, Ada di Gramedia, Togamas, dan toko-toko buku lainnya. toko buku lainnya. Itu dalam membuat buku begini royaltinya bagaimana? Kebetulan untuk khusus buku ini royaltinya itu kemarin dia beli putus. Beli putus. Ya, oke. Kecuali untuk yang 3 ini royaltinya dia persen. Hmm, Persen. Dari penerbit sekian persen, misalnya 10% dalam satu buku. oke. Kalau untuk yang buku ini Dibenci Pacarmu 100% karena diterbitkan sendiri. Terbitkan sendiri. Iya. Banyak juga yang baca nih ya? Kebetulan yang paling banyak kedua yang ini. Memang ini ya? Memang yang ini. Karena Buku mungkin ini Dibenci judulnya juga menarik, terus manfaatnya juga Kak. Karena ini kan pengembangan diri. Pengembangan diri ya? Oke. Oke, sahabat Tuki, 4 buku telah dihasilkan oleh Syahril, bermula dari kegiatannya yang suka mendaki gunung dan juga karena sempat patah hati, dan dia salurkan semua itu dalam bentuk yang positif, akhirnya melahirkan sebuah buku, dan saat ini Syahril sedang mempersiapkan lagi buku berikutnya. Syahril, sekarang kegiatannya apa? Setelah kuliah? Iya Kak, kuliah. Sekarang kegiatannya kuliah, terus sesekali juga traveling mendaki gunung. Oke. Waktu kosongnya itu diisi dengan menulis. Biasanya saya menulis itu malam hari. Malam hari. Malam hari. Iya, iya. Kegiatan selain kuliah, menulis, ini kan tinggalnya di Pangkep ya? Pangkep. Iya. Itu berarti lebih banyak tinggal di Pangkep? Lebih banyak tinggal di Pangkep. Mandalay. Kuliahnya di Kuliahnya di Baru. Baru? STAI Dekat ya? Al-Ghazali Baru. PKI. Ini kuliah apa di sana ngambilnya? Saya Ada hubungannya ambil- dengan buku atau? Oh iya. Sebenarnya Kak, untuk kuliah saya sekarang itu jurusannya Pendidikan Agama Islam. Sama sekali memang tidak ada sangkut pautnya dengan hobi saya yang menulis buku ini. Oke. Kadang juga orang bertanya kenapa sih bisa menulis buku padahal tidak ada sama sekali linearnya dengan jurusannya ketika pada saat kuliah. Saya bilang ya otodidak. Iya. Terus berani mencoba dan hobi juga membaca buku. Iya. Mungkin dari situ juga. Ya, kata orang kalau banyak membaca itu gampang untuk menulis. Ya, Iya, jadi- Kak. Ya, oke. Kita kalau semakin banyak membaca buku itu semakin penasaran juga untuk mulai untuk menuangkan pemikirannya. Oke. Timbul di pemikirannya bahwa ini buku sangat ringan, kayaknya gampang, kayaknya saya harus bisa juga. Iya, Seperti itu biasanya. Jadi Semakin banyak baca buku. semua dari lahirnya semua ini kreativitas ini dari otodidak aja ya. Otodidak ya. Tapi sering ikut kursus-kursus atau nonton-nonton bagaimana teknik menulis dan lain-lain. Kalau untuk itu sering Kak. Kemarin saya juga ambil atau belajar cara penulis yang benar itu melalui sosial media seperti YouTube juga. Kemudian saya sharing-sharing juga sama teman-teman penulis. Kebetulan ada beberapa teman yang hobi menulis juga. Saya selalu sharing-sharing bagaimana caranya menulis dengan baik, bagaimana caranya merangkai dengan diksi yang benar dan lain-lain sebagainya seperti itu. Oke. Sekarang Syahril masih ada harapannya untuk ke depan atau cita-citanya, kira-kira mau bikin apa lagi nanti? Ya. Kalau untuk harapannya sekarang alhamdulillah satu harapan besar yang saat ini alhamdulillah sudah tercapai, yaitu terbit di Mayor. Oke. Terbit di Mayor. Kemudian harapan saya selanjutnya yaitu bukunya bisa bestseller. Bestseller. Oke. Kalau ke depannya ini kan lagi kuliah nih. Ya. Masih kuliah.
cita-citanya apa sebenarnya? Mau jadi penulis saja atau ada hal yang lain? Kalau cita-cita sebenarnya saya ingin jadi pegawai negeri sipil ya, Pak. Pegawai negeri sipil. ya. Kenapa mau jadi pegawai negeri sipil? Karena saya juga sementara kuliah kan Kak, dengan background pendidikan, makanya saya bercita-cita supaya nantinya bisa jadi pegawai negeri sipil. Karena menurut saya itu bisa menjamin masa depan saya dan mungkin di bawah saya nanti. Oke. Dan tapi untuk menulisnya saya tidak akan pernah menghilangkan, tetap Berhenti ada. ya, tidak akan berhenti ya. Tidak akan berhenti. Ya. Jadi dengan jadi pegawai negeri, kegiatan menulisnya bisa lebih lancar Bisa begitu ya. Iya, amin ya. Iya, iya, iya. Sahabat Uki, pembicaraan yang singkat ini mudah-mudahan memberi inspirasi kepada kita bagaimana Syahril dimulai dari patah hati, naik gunung, kemudian melahirkan karya-karya, membuat buku, dan aktif di media sosial, memberikan inspirasi kepada seumurnya, memberi inspirasi bagaimana supaya bisa terus survive ya. Dan menarik juga karena kata orang banyak anak muda yang tidak mau jadi pegawai negeri, tapi beda dengan Syahril, cita-citanya bisa menjadi pegawai negeri. Semoga berhasil ya, Syahril. Selamat. Ya, terima kasih.